Angin pegunungan menyambut kedatangan Dite dan suaminya, Rian. Ketika mobil mereka perlahan memasuki kawasan villa tua di lereng Gunung Salak, hari sudah mulai gelap. Kabut turun perlahan menutupi pepohonan yang menjulang tinggi. Villa yang mereka sewa berdiri megah, namun terkesan tua dan kurang terawat. Dengan cat kusam dan halaman yang dipenuhi daun gugur, tempatnya agak seram ya. Gumam Dite sambil turun dari mobil, memeluk jaketnya erat-erat. Rian terkekeh, namanya juga di lereng gunung. Yang penting sepi dan jauh dari kebisingan kota. Cocok buat istirahat. Penjaga villa, seorang pria tua bernama Pak Surya, menyambut mereka dengan wajah datar. Gerak-geriknya lamban, dan matanya tampak mengamati Dit agak lama. Seperti mengenali sesuatu yang tidak dia katakan. Kunci kamar sudah disiapkan. Villa ini hanya punya 1 lantai, 3 kamar, dan dapur. Jangan keluar malam-malam. Kabut tebal bisa bikin tersesat, ucap Pak Surya pelan. Lalu pergi begitu saja tanpa banyak basa-basi. Begitu masuk ke dalam villa, suasana seketika berubah. Dingin, bukan dingin biasa, tapi seperti hawa lembab yang menyusup hingga ke tulang. Dite merasakan bulu kuduknya meremang saat menyalakan lampu ruang tengah. Lukisan-lukisan tua menghiasi dinding, dan karpet merah usang menutupi sebagian lantai kayu yang berderit saat diinjak. Ada yang aneh nggak sih menurut kamu? Tanya Dite lirih. Nggak kok, cuma suasananya aja yang beda. Kamu terlalu banyak nonton film horor, canda Rian sambil memeluk istrinya dari belakang. Malam pertama berjalan tenang, setidaknya bagi Rian. Tapi bagi Dite, tidak demikian. Ia terbangun tengah malam karena mendengar suara perempuan menangis lirih dari arah dapur. Awalnya ia mengira itu suara angin atau imajinasinya saja. Namun suara itu semakin nyata, seakan datang dari balik dinding. Dengan hati-hati, Dit menyibak selimut dan melangkah pelan menuju dapur. Lampu lorong berkedip-kedip, dan suara tangisan itu masih terdengar, sesenggukan pilu. Seperti seseorang yang sedang tersiksa batinnya. Saat Dite membuka pintu dapur, suara itu langsung hilang. Hening, hanya terdengar detak, jam tua dan bunyi air yang menetes dari keran. Namun, tepat ketika ia berbalik, sekelebat bayangan putih melintas di belakangnya begitu cepat. Nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat Dit menjerit dan jatuh terduduk. Rian terbangun dan berlari menghampiri. Mendapati istrinya pucat dan gemetar. Aku lihat, ada yang lewat barusan. Wanita, pakai baju putih. Bisik Dit terbata. Rian memandang sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin yang menyelimuti ruangan itu membuatnya ikut merinding tanpa sadar. Mereka baru saja membuka pintu menuju sebuah rahasia kelam yang terkubur di villa itu selama bertahun-tahun. Pagi harinya, suasana di villa tampak normal. Burung-burung berkicau, dan cahaya matahari pagi menyusup lewat celah jendela besar yang dipenuhi embun. Namun bagi Dit, pagi itu tak memberikan ketenangan. Wajahnya masih pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Aku yakin aku lihat sesuatu semalam. Yan, bukan mimpi, ucapnya serius saat sarapan. Rian hanya mengangguk, mencoba menenangkan. Mungkin kamu lelah, udara dingin, suasana baru, bisa bikin halusinasi, tapi Dite tahu, apa yang dilihatnya nyata. Malam kedua, suasana villa makin sunyi. Rian tertidur lebih awal, sementara Dit kembali gelisah. Ia mencoba memejamkan mata, tapi suara-suara aneh mulai terdengar lagi seperti langkah kaki menyeret pelan dari lorong menuju kamar. Krek, krek, krek. Dit membuka mata, mematung. Suara itu terus terdengar, makin jelas, makin dekat. Ia memberanikan diri bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar, menyalakan lampu lorong. Jantungnya langsung berdegup kencang. Di tengah lorong, tepat di depan kamar kedua yang tak mereka pakai, tampak jejak darah, merah gelap, basah, menetes seperti diseret dari arah dapur menuju kamar itu. Dite menutup mulutnya, menahan napas. Pelan-pelan, ia melangkah mendekati jejak itu. Lantai kayu memunculkan bunyi berderit di setiap langkahnya. Ia membuka pintu kamar kedua gelap gulita, lampu tidak menyala. Namun saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan gelap, ia melihat sesosok wanita berdiri menghadap jendela. Rambutnya panjang terurai menutupi wajah.
Bajunya putih lusuh penuh noda merah. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Dit terpaku. Mulutnya ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Sosok itu perlahan membalikkan badan. Matanya kosong, bibirnya robek, dan lehernya penuh luka cekikan. "Tolong aku," bisik wanita itu sebelum menghilang seketika di depan mata Dita. Dita menjerit dan lari kembali ke kamar, membangunkan Rian dengan panik. "Aku lihat dia, wanita itu. Dia minta tolong," teriaknya histeris. Rian segera keluar dan melihat ke lorong, namun jejak darah yang tadi begitu jelas sudah hilang. Tidak ada apa-apa, tidak ada noda, tidak ada sosok perempuan. Hanya lorong kosong dengan lampu yang kini berkedip pelan, seakan menyisakan sisa energi terakhir. Pak Surya, sang penjaga villa, yang kebetulan sedang mengecek halaman, tiba-tiba berdiri di ambang pintu. "Kalian sudah mulai melihatnya?" "Ya," gumamnya pelan. Rian menatapnya tajam. "Maksud Bapak apa?" Pak Surya menunduk. Suaranya berat, arwahnya belum tenang. "Nak, villa ini bukan tempat biasa. Kalian seharusnya tak tidur di kamar itu." Dit menatapnya gemetar. "Siapa dia sebenarnya, Pak?" Pak Surya menghela nafas panjang. "Kalian harus tahu, sebelum arwah itu meminta kalian ikut bersamanya. Malam itu, Dit tidak bisa tidur." Kata-kata Pak Surya terus terngiang di telinganya. "Arwahnya belum tenang. Kalian tak seharusnya tidur di kamar itu." Rian mencoba tetap rasional, tapi ia mulai merasakan ada yang tak wajar. Villa itu bukan sekadar bangunan tua. Ada sesuatu yang menempel. Sesuatu yang hidup atau lebih tepatnya, tidak pernah benar-benar mati. Keesokan harinya, Dita masuk ke kamar mandi sendirian. Sebuah cermin besar bergaya kuno tergantung di atas wastafel. Bingkainya berkarat dan cerminnya kusam, seperti sudah bertahun-tahun tak dibersihkan. Saat Dita membasuh wajahnya, ia sempat menatap bayangannya di cermin. Tapi tiba-tiba, bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Ia mengangkat kepala namun di cermin, sosoknya tetap menunduk. Perlahan, bayangan itu bergerak sendiri, menoleh pelan, hingga memperlihatkan wajah wanita lain. Bukan dirinya. Wajah itu pucat, penuh luka lebam dan darah mengalir dari pelipisnya. Matanya menatap tajam keluar cermin, langsung ke arah Dite. Dan kemudian, bibir wanita itu bergerak. "Dia bohong. Aku dibunuh." Dite menjerit dan mundur terbanting ke lantai. Suara kaca pecah terdengar memecah suasana. Cermin itu retak dari tengah, membentuk pola seperti jaring laba-laba tapi tak ada yang menyentuhnya. Rian berlari masuk, melihat Dit menangis di lantai, wajahnya pucat pasi. "Dia ada di dalam cermin. Dia bilang dibunuh," teriak Dite sambil menunjuk. Rian melihat cermin itu, retak, ya, tapi kosong. Tak ada apa-apa. Saat itu, Pak Surya datang lagi, wajahnya muram. "Aku tahu waktunya sudah dekat," gumamnya. Rian menatapnya tajam. "Siapa wanita itu, Pak? Katakan sekarang. Kami harus tahu." Pak Surya menarik napas dalam. Suaranya rendah dan penuh beban. "Namanya Rosa. Dulu dia sering ke villa ini bersama kekasihnya, gadis baik. Tapi suatu malam, dia ditemukan hilang. Tak ada yang tahu kemana. Ada darah di kamar, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Orang bilang dia pergi, tapi aku tahu dia tak pernah tinggalkan villa ini." Rian terdiam, sementara Dit memegang perutnya yang mulai mual karena ketegangan. "Siapa yang membunuhnya, Pak?" tanya Rian dengan rahang mengeras. Pak Surya tidak menjawab. Dia hanya menatap ke arah kamar yang mereka tempati, lalu ke arah Rian. Pandangan mata itu menyimpan kecurigaan. Dan di kejauhan, dari balik jendela, bayangan wanita bergaun putih kembali berdiri diam, menatap ke dalam villa dengan mata yang tak berkedip. Malam mulai turun lagi di lereng gunung. Kabut menyelimuti villa, membuat suasana semakin menyesakkan dada. Suara jangkrik terdengar jauh di luar, bersahutan dengan hembusan angin yang seperti membawa bisikan. Di ruang tamu villa, Rian dan Dit duduk berhadapan dengan Pak Surya. Pria tua itu akhirnya bersedia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu. Rosa adalah gadis kota, cantik, ramah, tapi lugu, ucap Pak Surya memulai, suaranya berat dan pelan. Ia sering datang ke villa ini bersama kekasihnya, seorang pria kaya yang juga pemilik villa ini sebelum dijual ke orang lain. Dia jatuh cinta terlalu dalam, dan cinta itu yang membunuhnya. Dit menggenggam tangan Rian erat, jantungnya berdegup kencang. Suatu malam, Rosa ditemukan menghilang. Beberapa tamu villa sempat melapor mendengar suara teriakan dari kamar itu. Aku yang bertugas jaga waktu itu sempat datang, tapi sudah terlambat. Darah berceceran di lantai, tapi tidak ada jasad. Lanjut Pak Surya, menunduk. Orang-orang bilang dia kabur, tapi aku tahu dia dibunuh. Dan pembunuhnya membersihkan semua jejak dengan sempurna. Rian mengernyit. Siapa pembunuhnya? Pak Surya menatap langsung ke matanya.
kekasihnya sendiri. Pria itu membunuh Rosa karena cemburu. Katanya Rosa ingin putus, ingin pulang ke Jakarta. Tapi si pria tak terima. Malam itu, mereka bertengkar hebat. Lalu, semua berakhir di kamar mandi villa ini. Dit menelan ludah, tubuhnya mulai gemetar. Setelah kejadian itu, villa ini ditutup lama. Tapi arwah Rosa tak pernah pergi. Setiap malam tertentu, dia muncul. Terutama saat ada tamu yang mirip dirinya datang. Pak Surya menatap Dit dalam-dalam. Seperti kamu, nak. Wajahmu mirip sekali dengan Rosa. Dit menunduk, napasnya tercekat. Dia datang bukan untuk menakuti, lanjut Pak Surya. Dia mencari keadilan. Dia mencari seseorang yang belum membayar atas perbuatannya. Tiba-tiba, lampu villa mati. Gelap total. Dari arah lorong, terdengar suara pintu berderit pelan. Krik. Dan kemudian, suara tangisan lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan lirih, tapi pilu, penuh kemarahan. Kenapa? Kamu bohong padaku? Suaranya bergema dari balik dinding. Rian berdiri perlahan, wajahnya mulai panik. Dite menatap suaminya. Yan, kamu tahu sesuatu, ya? Bisiknya. Tapi Rian tidak menjawab. Dia mundur satu langkah. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Pak Surya berdiri cepat, mengarahkan senter ke wajah Rian. Kamu, siapa nama lengkapmu, nak? Rian ragu, lalu menjawab pelan. Rian Darmawan. Pak Surya tersentak. Kau, anak dari Dimas Darmawan. Rian hanya mengangguk, bingung. Iya, memang kenapa? Pak Surya memejamkan mata. Wajahnya seperti melihat hantu. Ayahmu, dialah yang membunuh Rosa. Dite ternganga, tak percaya. Dan dari balik lorong, bayangan putih itu muncul lagi. Rosa, matanya merah, tangannya terulur, menunjuk ke arah Rian. Bibirnya bergetar, marah dan sedih. Kau, anaknya, kau harus menggantikan. Suasana villa malam itu menjadi sangat mencekam. Kabut menebal di luar jendela, menutupi pandangan ke segala arah. Angin berembus melalui celah-celah kayu tua, membuat villa tua itu mengeluarkan bunyi-bunyi aneh seperti napas dari dunia lain. Dit duduk meringkuk di sofa ruang tamu, tubuhnya gemetar. Sementara Rian terus mondar-mandir, wajahnya tegang dan bingung. Sejak Pak Surya menyebut ayahnya Dimas Darmawan sebagai pembunuh Rosa, suasana menjadi lebih berat dari sebelumnya. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal ayahmu, Yan? Tanya Dit lirih. Rian hanya menggeleng. Aku nggak tahu. Papa meninggal waktu aku kecil. Mama nggak pernah cerita apa-apa. Aku bahkan nggak tahu dia pernah punya villa di sini. Pak Surya menatapnya tajam. Darah tetap membawa beban. Nah, meski kau tak tahu, arwah itu tahu. Dia mencium darah si pembunuh dalam tubuhmu. Dan sekarang, dia menuntut ganti. Mendadak, biara kakak, pintu kamar ketiga di ujung lorong terbanting sendiri. Sekejap, angin dingin menyembur keluar seperti ada sesuatu yang terbuka dari dunia lain. Suara tangisan itu kembali terdengar tapi kali ini bercampur tawa menyeramkan. Dite menjerit, lampu gantung di langit-langit berayun-ayun sendiri. Kau akan merasakan yang aku rasakan. Sebuah bisikan terdengar jelas di telinga Rian. Dia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dari dapur, suara keran menyala sendiri. Air mengalir deras dan perlahan, berubah warna menjadi merah darah. Dit yang melihat itu langsung lemas, jatuh berlutut sambil menangis. Tiba-tiba semua lampu padam. Gelap total. Hening, tak ada suara. Sampai terdengar suara langkah pelan dari arah tangga loteng tua, yang bahkan tak pernah mereka sadari sebelumnya ada di villa itu. Langkah itu berat, lambat, menyeret. Tok, tok, tok. Pak Surya memegang senter dan menyorot ke atas. Tapi cahayanya tak mampu menembus gelap di loteng. Tiba-tiba, sebuah bayangan menggantung terlihat samar di langit-langit. Sosok Rosa, lehernya tergantung, tubuhnya terayun pelan. Tapi matanya tetap terbuka, menatap lurus ke arah Rian. Rian memejamkan mata, ketakutan menguasai dirinya. Maafkan aku bukan dia, aku bukan ayahku. Tapi suara Rosa menjawab, pelan namun tajam. Tapi darahmu, darahnya juga. Sekejap, semua kaca di villa pecah bersamaan. Dinding bergetar hebat. Rian terdorong ke belakang, kepalanya membentur sudut meja. Ia pingsan seketika. Dite menjerit dan berlari ke arah tubuh Rian, mencoba membangunkannya. Tapi angin dingin tiba-tiba menarik rambutnya. Ke belakang seakan ada tangan tak terlihat yang menariknya dari balik lorong. Pak Surya berteriak, mengangkat tasbih tua dari lehernya dan membaca doa dengan suara keras. Angin mengamuk, seperti ribuan suara jeritan menembus dinding-dinding villa. Suasana berubah menjadi neraka malam itu. Dan saat jam berdentang pukul 3 dini hari, semua suara berhenti. Sunyi, sepi. Villa itu seperti mati. Pak Surya membuka mata. Tubuhnya lemas. Di depannya, dia tergeletak tak sadarkan diri. Dan Rian tidak ada, hilang. Tak ada jejak darah, tak ada suara, tak ada tubuh. Hanya sebuah tulisan yang muncul samar di cermin kamar mandi. 1 nyawa untuk 1 keadilan. Aku belum selesai. Pagi hari itu,
kabut masih menggantung tebal di sekitar villa. Langit tampak kelabu, seolah enggan membiarkan matahari menyinari tempat itu. Suasana di dalam villa mencekam dalam kesunyian. Dit terbangun perlahan, tubuhnya terasa nyeri, kepalanya berat. Ia memandang ke sekeliling, ia masih di ruang tengah, tergeletak di lantai kayu yang dingin. Tapi yang paling membuatnya tercekat, Rian tidak ada. Tak ada jejak, tak ada tanda perlawanan. Hanya sisa-sisa kaca pecah dan noda air di lantai. Seolah malam tadi hanyalah mimpi buruk. Dit bangkit dengan tubuh gemetar. Rian, panggilnya lirih, tapi tak ada sahutan. Hanya angin yang menjawab, menyusup melalui celah jendela yang terbuka. Langkah pelan menghampiri dari belakang. Dit menoleh cepat. Pak Surya berdiri di ambang pintu, wajahnya sayu. Kali ini, tatapannya penuh penyesalan. Dia diambil, ucapnya pelan. Dit menatapnya dengan mata membelalak. Apa maksud Bapak? Siapa yang mengambil Rian? Pak Surya menghela nafas panjang, lalu duduk di kursi rayot dekat perapian yang sudah mati. Sudah waktunya aku jujur. Aku bukan hanya penjaga villa ini. Aku adalah orang pertama yang menemukan sisa darah Rosa. Dan aku juga yang membantu menutupi kasus itu dulu. Dit terpaku. Apa? Pemilik villa saat itu, Dimas Darmawan, ayah Rian, menyuap polisi. Mereka sepakat bahwa Rosa dianggap hilang. Padahal malam itu, aku sendiri melihat Dimas menyeret tubuh Rosa ke belakang villa, membungkusnya dengan plastik, dan menguburnya di dekat sumur tua. Suara Pak Surya mulai bergetar. Tapi aku takut, aku diam. Dan sejak malam itu, villa ini berubah. Ia menatap Dit dalam-dalam. Arwah Rosa mulai muncul. Awalnya hanya suara, lalu bayangan. Lama-lama, dia mengganggu siapapun yang menginap, tapi hanya satu hal yang dia mau, balas dendam. Dit mulai menangis. Tapi kenapa harus Rian? Dia nggak tahu apa-apa, karena darah tidak bisa lepas dari warisan dosa. Dimas mati muda karena kecelakaan. Tapi Rosa tak puas. Dia ingin anaknya. Dia ingin keadilan sempurna. Pak Surya berdiri, membuka lemari tua di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah kotak kayu kecil dan menyerahkannya pada Dite. Ini catatan asli villa ini, termasuk sketsa tempat Rosa dikuburkan. Kalau kau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, kau harus membongkar rahasia terakhir ini. Dit membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada lembaran tua, foto-foto lama, dan satu peta kecil bertuliskan sumur belakang di bawah batu ketiga. Dit menatap keluar jendela. Di kejauhan, di balik kabut dan pepohonan, terlihat siluet sumur tua yang tertutup semak belukar. Suara Pak Surya terdengar lagi, kali ini lirih dan berat. Kalau kau ingin Rian kembali, kau harus hadapi arwah Rosa, bukan untuk melawan, tapi untuk menghadapinya dengan kebenaran. Kabut belum beranjak saat Dit menapaki tanah basah di belakang villa. Langkahnya berat, namun tekadnya lebih besar daripada rasa takut. Di tangannya, ia menggenggam peta tua yang menunjukkan lokasi sumur tempat Rosa diyakini dikuburkan. Sumur tua itu tampak menghitam di antara ilalang dan semak belukar. Lumut menutupi dinding batunya. Angin di sekitar sana dingin menusuk, seakan tempat itu menyimpan hawa kematian. Dit berlutut dan mulai menggali di bawah batu ketiga, sesuai peta. Jari-jarinya terluka oleh akar dan batu tajam, tapi ia terus mencakar tanah. Sampai akhirnya, tok, sekop kecilnya membentur sesuatu. Dit menggali lebih cepat dan tak lama, muncullah sisa-sisa kain putih, kusam dan tulang belulang manusia yang masih utuh sebagian. Tangis pecah dari bibir Dite. Rosa, ini kamu? Ya, aku minta maaf. Maaf karena keluarganya belum pernah membayar. Tapi tolong, jangan ambil Rian. Dia tidak bersalah. Tiba-tiba, udara sekitar berubah dingin. Daun-daun berguguran. Bayangan putih perlahan muncul di sisi sumur, berdiri tanpa suara. Rosa, wajahnya penuh luka. Matanya merah menyala. Namun, kali ini, ada air mata di pipinya. Aku menunggu seseorang mengakuinya. Bisik Rosa lirih. Aku hanya ingin ditemukan, agar aku bisa pulang. Dit menunduk, menggenggam kalung kecil. Yang ikut terkubur di tumpukan tanah itu kalung dengan inisial R. D. Ia mengangkatnya tinggi. Ini milikmu, kan? Dunia akan tahu kebenarannya. Rosa menatap kalung itu lama. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya menampakkan senyuman kecil pilu dan tenang. Seketika, tubuhnya berubah menjadi kabut putih dan perlahan menghilang bersama embusan angin. Dan di saat itu juga, suara langkah pelan terdengar dari arah belakang Dite. Ia menoleh cepat. Rian, berdiri di tepi semak, kebingungan dan lemas. Dite, di mana aku barusan? Tanyanya. Dit langsung memeluknya erat. Kamu kembali. Dia mengembalikanmu. Beberapa minggu kemudian, berita tentang penemuan kerangka wanita di Villa Lereng Gunung menyebar luas. Investigasi resmi dibuka ulang, dan nama Rosa Dewanti akhirnya mendapatkan keadilan. Setelah puluhan tahun dilupakan, Dite dan Rian tak pernah kembali ke villa itu. Tapi mereka tahu, malam kelam itu bukan kutukan semata melainkan jeritan kebenaran yang tertahan terlalu lama. Arwah Rosa akhirnya tenang. Namun menurut desas-desus warga sekitar, setiap malam bulan mati, masih terdengar suara tangisan dari arah sumur. Mungkin bukan Rosa lagi,
Mungkin, giliran arwah pelaku-pelaku lain yang menunggu giliran untuk diungkap.